معروض السعادة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي ترك أمته على المحجة الواضحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه wa ashabihi alladziina amati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dalam sebuah majelis yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya halangan suatu apapun. Salawat serta salam para sahabat-sahabatnya, para tabi'in sehingga sampailah kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Taqwa pimpinan ranting Muhammadiyah Pakilan. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Blora bagian tablik yang alhamdulillah hadir di tengah kalian tersebut. Mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dalam satu ukhuwah Islamiyah menata kembali bagaimana ke depan mengawali tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Mengawali pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita buka bersama-sama pengajian Rikhlatul Dakwah ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiyyatil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun al-ulama warasatul anbiya, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kami muliakan pula. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Coro, Kabupaten Pekalongan, bagian Majelis Tabligh dan yang kedua Pagelaran Bladu, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, yang kami banggakan. Para jamaah Rihlatud Dakwah yang mendapatkan rahmat, hidayah serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti pengajian di pagi hari ini dalam keadaan riang gembira. Gembira karena ditompaki mobil. Riang karena setelah sampai di sini kita makan pagi bersama. Setelah itu kemudian ada acaranya, yaitu acara yang terakhir, kita mengelilingi kebun teh yang sungguh sudah tingkat nasional. Sering kita menyelenggarakan kegiatan manasik haji, KBH Miftahul Ulum itu kita tarik, kita rubah, kita ajak ke Azhar, tidak mau, tidak mendapatkan kesepakatan. Kita ajak ke Donohuda, tidak mau, mintanya ada di sini. Karena di sini ada penginapan, ada makan-makan, dan ada nuansa yang berbeda. Maka para ibu dan para jamaah serta para pengurus mintanya senantiasa ada di Pagelaran. Ini sejak tahun 2010, jadi sudah hampir 13 tahun. Ya. Besok insya Allah akan ada di sini. Kami ajak para jamaah Haji KBH Miftahul Ulum Kabupaten Pekalongan yang sejumlah 167 jamaah itu nanti akan melaksanakan praktek manasik haji di sini tanggal 4-5 Februari. Mudah-mudahan mereka diberi keselamatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan program. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi tsumma nzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surat Al-An'am ayat yang ke-11, yang artinya katakanlah hai Muhammad, berjalanlah di muka bumi ini, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang mendustakan kerasulanmu. Hadirin rahimakumullah, melihat ini maka tidak salah kalau kemudian saya punya inisiatif untuk kita mengajak kepada para jamaah untuk kita lakukan rihlat dakwah. Mengapa kita mengambil kalimat rihlat dakwah? Karena memang ini jamaah yang sudah sepuh. Kalau yang masih pelajar namanya rihlat tarbawiyah, namanya studi tour. Mengapa ini penting? Saya menyampaikan pertama ada agar refreshing, menyegarkan kembali, untuk membangkitkan semangat baru. Ini yang pertama. Jangan kemudian pengajian itu ketemunya nangkan doro sawangan, nangkan doro sawangan, meskipun dengan menu makanan acik sego bungkus, kemudian megono buk dan megono nangka muda. Tetapi suasana menjadi berbeda, insya Allah akan lebih semangat. Yang kedua, kita mengapa mengambil ke sini untuk mengevaluasi pengajian yang kita kemas, yang kita asuh selama 1 tahun. Kita akan melihat yang pertama, sejauh mana pelaksanaan yang kita lakukan. Jika kemudian masih ada kekurangan, silakan Bapak Ibu para jamaah untuk mengkritik dan bahkan memberikan masukan sehingga pengajian ke depan akan lebih bagus. Kenapa jamaah kita tidak begitu banyak dan acik? Mengapa? Apakah itu kurang disediakan menu yang menarik? Saya kira kalau menunya sudah cukup menarik. Kadang kita beri bubur, kadang kita beri nasi bubur sengaja. Mungkin yang belum adalah mungkin bubur kacang hijau. Itu kita jadikan satu semangat. Apakah kekurangan itu nanti akan jadi pijakan bagi majelis taklim pimpinan cabang Muhammadiyah Doro. Selanjutnya bahwa apakah kemudian materi-materinya ajib atau perlu ditingkatkan? Ini penting karena apabila materinya monoton dan tidak menggunakan dasar yang baku, itu nanti akan melayu rono-rono. Melayu rono-rono itu tidak fokus. Maka para mustami, para pendengar, para jamaah akan merasa jenuh. Apakah itu? Coba nanti kita evaluasi. Juga yang ketiga, apakah mubaliknya itu perlu divariasi sesekali? Pak Salim sendiri, kalian lain mungkin bisa mengundang dari kabupaten lain atau mungkin tingkat wilayah. Itu penting. Atau mungkin yang terakhir adalah apakah itu memang karena fasilitasnya kurang modern, itu perlu kita tingkatkan. Hadirin rahimakumullah, dalam tahun baru seperti ini saya akan menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan lihatlah masa yang telah lalu untuk kemudian bekal di masa yang akan datang. Bertakwalah kalian karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin rahimakumullah, maka pantas sekali kalau di tahun 2024 ini kita bermuhasabah. Bermuhasabah itu kita mengintrospeksi diri. Kalau bahasa secara umum adalah evaluasi diri, atau bahasa koperasi adalah
menyelenggarakan rapat akhir tahun atau rapat RAT, rapat akhir tahunan. Itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana kita di dalam menyelenggarakan pengajian. Hadirin rahimakumullah, melihat ini maka kita diperintahkan untuk menghitung tahun yang kemarin, tahun 2023 itu kita sudah betul belum dalam beribadah, kita sudah semangat belum dalam beribadah, kita betul-betul sudah produktif belum dalam beribadah, yang dimana ibadah itu adalah untuk bekal kita di akhir kelak nanti, ketika satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil pulang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jika itu sudah tingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Jika belum, mari kita tingkatkan bersama-sama kegiatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kegiatan kita akan dinilai oleh Allah dari 3 aspek. Yang pertama, mengabdi kita, ibadah kita kepada Allah. Ini yang pertama. Apakah di dalam mengabdi kita kepada Allah itu sesuai dengan aturan Allah? Itulah yang dikehendaki. Jika tidak, maka mari kita luruskan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian yang kedua adalah apakah ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Apabila kita beribadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan tertolak. Yang ketiga, di dalam beribadah kita tidak boleh kemudian melupakan sesama manusia, karena sesungguhnya manusia itu akan bisa eksis, akan bisa survive kalau kemudian manusia mengerti ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, mengerti hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, tetapi hubungan sesama manusia tidak baik, maka tidak dikatakan orang yang baik. Jadi catatannya adalah orang yang baik adalah baik kepada Allah, ibadahnya baik kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, dan baik kepada sesama manusia. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan, apabila kita sudah baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, dan belum baik kepada sesama manusia, akan dijerat dengan la yu'minu ahadukum. Tidak baik salah satu daripada kalian tidak akan beriman jika kemudian dengan tetangganya itu tidak berbuat baik. Maka sesama manusia kita harus berbuat baik. Bahkan akan lebih keras lagi, la yadkhulul jannata man jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga kalau panjenengan itu di dalam berinteraksi kepada sesama manusia, utamanya adalah pada tetangga kalian, itu membuat resah, maka orang itu tidak akan masuk surga. Ini kan lebih keras. Jadi artinya manusia itu memiliki hubungan interaksi, hubungan vertikal, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Dibentuknya satu pengajian seperti ini adalah satu pelatihan, satu pengkondisian, satu kebiasaan untuk berbaik kepada sesama manusia. Kalau sudah terbentuk seperti ini, luar biasa, kebaikan kita akan bisa dirasakan oleh sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, maka berikutnya adalah bahwa di tahun baru seperti ini, jika kemudian kita sudah berbuat baik, tingkatkan, dan kalau kemudian belum berbuat baik, mari kita lakukan. Dan jika kemudian sama, ini Rasulullah memberikan satu statement. Siapa yang hari ini makana yaumu,
Barang siapa yang hari ini khairun min amsihi, lebih baik daripada tahun kemarin 2023, bahwa robihun, maka orang itu untung. Hari ini kita harus dapat meningkatkan daripada tahun kemarin. Kita harus meningkatkan dalam segala hal. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan, sekecil apapun perbuatan baik itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan sarana para mukmin ini masuk surga. Nah, akan masuk surga. Jadi kita tidak ada halangan untuk kemudian tidak melakukan perbuatan baik. Kita harus berbuat baik sekecil apapun, sampai kepada hewan yang sedang minta ditolong, itu harus kita tolong. Jangan kemudian setelah kita mengikuti pengajian acuh terhadap hewan yang sekarang minta tolong atau minta bantuan. Saya sering memberikan satu gambaran, ketika kita masuk kolam, toilet, WC, mirhat, tempat kamar mandi, di situ ada kecoa yang sedang minta tolong karena tertelentang, kakinya ada di atas, mau bergerak dan bisa. Maka kita tolong dengan sesuatu, kakinya kita pegang, kemudian kita lepas dan dia bisa berjalan lagi. Jangan-jangan itulah menurut Imam Al-Ghazali kan seperti ini. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, kemudian ada sebuah lalat, seekor lalat itu ingin minum apanya? Minum tintanya. Setelah minum tintanya dia pergi, dan oleh Imam Ghazali itu dipersilahkan tidak dihalu, dipersilahkan. Apa yang terjadi? Ada satu ulama yang memimpikan bahwa masuknya surga Imam Al-Ghazali, atau nikmatnya Imam Al-Ghazali di alam kubur seperti yang ada di surga, itu karena lalat yang Imam Ghazali biarkan untuk ikut minum tintanya. Luar biasa. Jadi jangan panjenengan itu masuknya surga karena panjenengan menolong itu kecoa yang sedang minta tolong. Ini perbuatan baik itu tidak boleh kemudian diremehkan sekecil apapun. Hadirin rahmatullah, berikutnya bahwa kalau kita seorang yang sudah ngerti hari ini makana yaumuhu khairun min amsi, hari ini adalah lebih baik daripada kemarin. Ini salah satu contoh adalah hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, karena tahun kemarin kita tidak pernah mengadakan macam mirhat di panggilan, dan kali ini adalah satu hal yang kebaikan, maka Anda termasuk robihun, orang yang beruntung, orang yang mengambil pahala daripada. Ya, yang kedua, makana yaumuhu sawa'un min amsihi, podo kalau ini bahwa malhunun. Artinya Anda tertipu. Mengapa tertipu? Anda ada waktu, Anda ada peluang, Anda diberi nikmat oleh Allah dengan sehat, Anda diberi waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi Anda tidak melakukan. Ini Anda adalah termasuk orang yang dalam hal ekonomi tidak mampu menangkap uang. Itulah yang dikatakan malhunun, tertipu. Dan yang ketiga adalah hari ini makana yaum syarrun min amsihi, maka orang itu disebut malhunun, orang itu mendapatkan laknat. Apa itu artinya laknat? Laknat adalah satu hal yang tidak akan tumbuh kebaikannya.
Jadi kalau ada orang yang misalnya begini, la'anallah ala rosi wal mutasi, ala rosi wal mutasi, Allah melaknat kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap. Arti la'ana apa itu? Arti la'ana adalah tidak akan memperoleh keberkahan, tidak akan muncul kebaikan. Itu salah satu daripada arti la'anullah. Kalau panjenengan hari ini lebih jelek daripada kemarin, kalau kemarin sekarang tahun 2024 panjenengan biasa ngaji dan maghrib tidak ngaji, artinya lebih jelek, maka orang itu malun, tidak muncul, tidak memiliki keberkahan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mengambil daripada muhasabah untuk tahun 2024 ke depan. Yang terakhir saya akan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang tetapi dan dia mau melakukan yang baik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya sudah 65 tahun, umurnya sudah 68 tahun, 70, tetapi dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amalnya baik, maka orang itu menurut Rasulullah adalah orang yang terbaik. Begitu sebaliknya, wa syarrun nasi, sejelek-jelek manusia adalah orang yang mangkola umurnya panjang, wahsana amalu, dan belum bisa melaksanakan kebaikan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari tahun 2024 ini kita sambut dengan gembira, sambut dengan baik, seraya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga di tahun 2024 ini keberkahan, amal panjang, dan kemudian istiqomah dalam beribadah dicurahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada para hadir untuk mengevaluasi bersama kegiatan pengajian yang kita kemas di 3 tempat: Masjid Jenderal Sudirman, Mushola Mulia Thayyibah, dan kemudian di Mushola Anur RTI Sawangan. Jadi silakan sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya silakan. Bahwa pada waktu saya mau makan itu ada cecak yang mau mendekati. Terus karena cecak itu kalau misalnya kakinya kena makanan, itu makanan tersebut akan beracun. Nah, sebelum sampai ke piring, saya tutup pakai sapu gigi, Pak. Akhirnya meninggal. Gimana, Pak? Pembunuhan. Ada satu pertanyaan dari jamaah sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan, bahwa berbuat baik kepada siapapun termasuk kepada hewan itu adalah akan mendapatkan satu rahmat atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jangan-jangan dengan membantu hewan tersebut mengantarkan Anda masuk surga. Satu contoh saya jelaskan, bahwa ketika ada seorang
musafir yang haus, kemudian dia turun ke sumur dan ambil dan sudah minum itu, sudah minum di sumur itu. Kemudian setelah naik ternyata ada anjing yang pernah ingin minum juga. Kelihatannya anjing ini adalah haus seperti saya juga. Akhirnya seorang musafir itu turun ke sungai, ke sumur, kemudian ia melepaskan sepatunya untuk mengambil air dan diberikan kepada anjing. Itu kemudian menjadikan jalan musafir itu masuk surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita itu membunuh cecak? Karena cecak itu ketika kita mau makan, cecak itu mau Menotol. Menotol, Pak. Menotol lupa. Nambah nasi tidak, tapi menginjak nasinya. Tapi sebelum menginjak sudah dibentuk dan kemudian mati. Bagaimana? Apakah itu Pembunuhan. Karena memiliki satu bahwa cecek atau cicak itu memiliki racun kakinya. Jika nanti diperbolehkan sampai menginjak makanan, kita akan terkena racun. Ada dua hal. Yang pertama, jika menurut kesehatan bahwa Anda meyakini bahwa cecak itu kakinya kalau menginjak makanan dan makanan itu dimakan kita, maka ia akan kena racun kita, maka keyakinan itu boleh dibunuh. Apa dasarnya? Dasarnya adalah jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mendahulukan kebahayaan itu lebih baik daripada mendahulukan kebaikan. Jadi kalau ini ada yang bahaya, maka itu diutamakan harus dibunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, cecek itu kan punya riwayat sejarah yang jelek. Cecek itu punya riwayat yang jelek. Ketika Rasulullah SAW hijrah, kemudian sampai kedua sebelum sampai ke Madinah itu masuk dulu Gua Hira. Transit. berkelinang nang Waso, bukan Bayo, Waso. Dan kemudian masuk. Setelah masuk, di situ ada informasinya siapa itu, ada burung dara. Dan burung dara itu di sekitarnya sudah bertelur. Maka pikiran orang Quraisy yang ingin mengejar Nabi Muhammad SAW punya pikiran tidak mungkin Rasul ada di gua ini. Mengapa? Karena kalau mungkin ada orang Rasul ada di sini, pasti tidak akan ada burung merpati yang bertelur di situ, mesti hilang makhluk. Ternyata burung merpati itu masih mengarang telurnya. Yang pertama. Yang kedua, masih ada laba-laba. Di sekitar itu ada laba-laba. Jadi ini ada buah. Di mulut buah itu ada laba-laba. Maka tidak mungkin si pengejar Muhammad SAW berpikir tidak mungkin kemudian ada seseorang masuk buah seperti ini kalau di laba-laba di atasnya itu ada laba-laba. Jika kemudian ada yang mungkin masuk, mesti laba-laba itu akan hilang. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang menyampaikan informasi bahwa ada simbol atau sinyal, yaitu binatang cecek itu mengatakan cek dikatakan sebagai orang yang buta atau cek. Bahasa Jawa berarti yang Bahasa Jawa. Dan itu maka ada yang menyampaikan cecek itu boleh dibunuh. bahasa Arab cek apa, Pak? Cecek itu ya Cek. iya, Cek. ya. Ya bahasanya itu umya itu istilahnya dicek.
Itu yang saya kenal seperti itu. Jadi kalau panjenengan membunuh tidak ada masalah dan itu diperbolehkan. Ada binatang-binatang yang perlu dibunuh. Yang pertama adalah binatang Solar. nama ular. Ular itu siapa yang membunuh ular itu dapat pahala karena itu dibayarkan. Yang kedua kalau jengking itu bisa. Yang ketiga tikus itu bisa panjenengan bunuh. Antara ada yang berpendapat cecek bisa dibunuh. Kemudian yang kelima burung tekuk-tekuk. Apa itu burung tekuk-tekuk itu? Burung apa itu ya? Hantu Pak. Hantu ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada lagi silakan. Yang kedua Pak, ini masalah sholat. Untuk ibu-ibu atau perempuan yang masih muda Pak. Jadi contoh Pak ya, pada waktu seorang istri atau ibu perempuan itu kan mesti terjadi menstruasi Pak. Dan yang saya tanyakan bahwa orang tersebut diperkirakan tanggal ini itu adalah masa-masa menstruasi. Nah terus pada waktu jamnya sholat zuhur dia menunda Pak. Setelah menunda katakan 1-2 menit, ternyata dia belum melakukan ibadah sholat. Terus menstruasi Pak, bagaimana sholatnya Pak? Ya, ada seorang wanita yang masih subur, namanya Us itu pasangan usia subur. Maka seringnya kalau pasangan usia subur itu menstruasinya itu sudah terjadwal, sudah rutin setiap tanggal muda. Tapi kemudian begitu waktu zuhur dia tidak sholat, belum melakukan sholat zuhur, hanya 1-2 menit langsung kita kemudian terkena haid pertama. Jika sudah diyakini oleh seorang wanita bahwa di tanggal itu mesti metu data menstruasi, maka ketika sholat zuhur harus tepat. Sudah mengetahui bahwa aku ini mesti metu, maka aku sholat zuhur di awal. Tetapi tidak orang jam-jam metu, maka kalau metu maka dia kesalahan. Bahasanya saya kesalahan. Tapi bahasa yang lebih keras dari agama adalah dia berdosa. Berdosa. Terus bagaimana? Panjenengan kalau kemudian seperti itu, panjenengan sudah kata berdosa, bisa menggantikan kepada kalau kalian sholat itu tidak ada penggantian. Kami diberitakan nukmanu biqadhi saum wala nukmanu biqadhi sholat. Kami kata Aisyah itu begitu, saya diperintahkan untuk menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Artinya mengqadha sholat itu yang waktu dia yang sudah mengedit selama 6 hari tidak sholat, ya sudah tidak bisa diganti itu ya. Tetapi lihat jadi pertanyaan apa? Saat sholat dia tidak sholat datang haid, maka ada anjuran dari ilmu fikih seorang wanita yang masih usia subur termasuk kami, maka tidak boleh menunda waktu sholat, sebaiknya cepat. Sama kalau saya sudah tua dan yang ngerti bahwa mati itu seketika, gitu, dan kita itu belum sholat sudah mati, bagaimana hukumnya? Hukumnya saya rusak. Kalau dosa digantikan tidak, ya tidak rusak. Digantikan sholatnya tidak. Allah nanti akan yang menilai. Apa nilainya? Sholat. Rasulullah itu menyampaikan seperti ini. Ketika umat pertama kali dihisab, maka awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat as-sholat. Fa in sholat
sholahat sa'iru amalihi wa idza fasadat sa'iru amalihi. Angger wong pertama bisunan dina kiamat, jadikan orang kalau sudah dibangkitkan bangun dari kubur, maka dia akan berjalan afwajan menuju kepada mahsyar. Kemudian lalu kita mengikuti akan diperlakukan hisab. Hisab yang pertama adalah sholat. Jika sholatnya itu tidak baik, maka malaikat mengatakan, ya Allah, ini seorang hamba sholatnya kurang baik. Allah mengatakan seperti ini. Coba cari apakah masih ada sholat-sholat sunahnya? Oh ada, itu untuk ganti. Luar biasa. Ya, jadi tidak ada sholat untuk tidak ada. Walaupun seperti tadi itu, ya kesalahan dosa manusia itu mesti ya. Nah, tapi ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasul itu, perintah Rasul dan mendidik Rasul itu ikuti. Nyong kudu disebayang dulu supaya akhirnya ada hubungan dengan menstruasi. Ganti sholat atau tidak. Bagaimana misalnya besok akan diganti dengan sholat sunnahnya. Terima kasih. Yang lain, Mas Ali. Bapak jadikan mengatakan ada riswah. Ini saya punya pilihan, katakanlah Pak Salim. Ya, ini yang mana yang termasuk riswah ini? Saya pilihannya Pak Salim. Terus yang memberi uang adalah Pak Rudin pada saya. Terus saya nyoblosnya Pak Rudin. Tidak, padahal saya yakinnya nanti yang mau nyoblosnya adalah Pak Salim. Setelah Pak Rudin memberi uang saya ngalahin Pak Rudin. Yang kedua, seandainya dikasih Pak Rudin juga, saya masih pilihannya Pak Salim. Ini apakah masih juga riswah apa tidak? Terima kasih. Terima kasih. Kajian riswah saya punya kitab, saya punya hadis. La'anallahu murtasi, la'anallahu rosi wal murtasi. Ternyata rosi wal murtasi itu adalah ada kaitannya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta dengan cara yang tidak benar. Awalnya ini, seorang yang kemudian tidak berhak, kan dua orang ini bersengketa. Hakim sudah mengetahui ini yang berhak, ini yang tidak berhak, dan kemudian ini konflik ke pengadilan. Kalau ini nanti yang memberi adalah orang yang berhak dan hakim mengambil, boleh. Tapi kalau ini yang tidak berhak memberikan uang kepada hakim untuk memperoleh harta ini yang rosi, ini masuk neraka atau tidak halal. Hakim mengambil juga tidak benar. Kalau kita analogikan, yang pertama, apakah kalau kemudian memberi satu kepada seorang pemilih itu masuk dalam kategori rosi? Ada dua pendapat. Yang pertama, kalau dianalogikan dengan kata-kata seperti ini saya beri simpang milih Salim, ini aku, ini rosi. Karena hati itu sudah mengatakan Salim, tapi kemudian ini dipengaruhi oleh rosi ini, maka panjenengan akhirnya milih yang memberikan uang ini, jadikan termasuk yang murtasi, menerima suap. Tapi kalau misalnya saya katakan seperti ini, namun ideologi kita sudah disebut sebagai ideologi, kemudian politik dan organisasi. Itu namanya jangan kemarin mengatakan ada orang yang memberikan sembako kepada warga Muhammad
kajian dan kemudian dengan catatan ini kamu nanti pilih saya. Kalau kajiannya tidak ada pilihan, tidak masalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pilihan tapi kemudian si yang diberi mengatakan saya menerima, tetapi tidak harus memilih panjenengan, harus memilih sesuka hatiku, boleh. Ini tidak masuk dalam kategori rosi bakur taslim. Yang rosi bakur taslim adalah analogi sebagai tadi. Aku sudah pilihan salib, tapi ketika Udin memberi, aku mengalihkan Udin. Ini yang tak masuk dalam kategori murtasi. Hadirin rahimahullah, sekarang sudah terbuka. Nexim sudah terbuka. Saya menganalisa beberapa ini ya. Pertama, saya matur kepada seseorang yang pernah mencalonkan anggota juga 2 kali. Ketika saya uangnya lebih banyak, maka suara saya banyak meskipun tidak sampai 1 kursi. Dan yang kedua, saya tidak menggunakan uang banyak, maka nilainya rendah. Artinya sifatnya bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu sudah tertanam dengan minta satu, yang sebetulnya itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan di negara kita. Ketika orang itu habisnya untuk mencapai nilai 1 kursi, saya sebut begini, kursi di Kecamatan Dorodak 5 itu 8.000. Untuk memperoleh 8.000 itu kita harus melempar 3 kali lipat volume P berarti 24.000 kali 100 berapa? 2,5 miliar. 2,8 itu belum operasional sampai 3 miliar. Kalau 3 miliar ini nanti gaji yang saya pertimbangkan di kabupaten itu maksimal 25%, 25 juta. Kalau kali 1 kali 60 bulan yaitu 5 tahun itu baru ada 1 miliar 25, 1,8 miliar. Jadi kalau kita 2,8, wallahu a'lam, pasti akan mencari mana yang harus aku cari. Antara lain yang namanya aspirasi itu tidak dibagi, direndam. Cari ini mas susah. Aspirasi selalu yang seperti ini kurang amanah atau tidak amanah. Maka yang ada siapa yang tidak menyampaikan aspirasi itu adalah orang-orang yang untuk mencari ganti ketika saya mengeluarkan dana waktu itu atau politikus mengeluarkan dana itu lebih banyak. Jadi itulah serba-serbi politik Indonesia. Susah karena memang terbentuk dari masyarakatnya. Masyarakatnya itu karena masyarakat itu dualisme. Masyarakatnya itu miskin. Masyarakatnya itu jadi pemilih kita itu ada 3 bentuknya. Yang satu pintar, pendidikannya tinggi, ekonominya cukup, kemudian ilmu agamanya kuat. Itu harus butuh duit. Cuma sekitar 1.000 itu udah. Karena apa? Berarti menjual dirinya, menjual suaranya. Ini yang kedua tidak. Ini yang pertama tidak. Yang kedua sisi orang tokoh dan yang ketiga harganya itu pemilih kita. Nah yang ketiga ada harga ini pula yang membebankan kepada pemerintah. Terima kasih. Nah, itu saya penggoyokku ini mesti ada kayak gitu. Tapi kalau kita dikasih tahu tidak ada barang cokaleno dan lain sebagainya, itu termasuk riswah apa tidak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau panjenengan misalnya ada pesanan pun ini, lalu benar cokaleno dalam arti pilih itu ya. Dan panjenengan itu
dinikahi, kemudian setelah ini berubah, itu perubahannya itu sah. Cukup.